Asal-muasal sejarah berdirinya kemerdekaan negara Israel di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Intesa, pagi ini kita akan bercerita singkat bagaimana negara Israel bisa berdiri. Video ini hanya mengungkap sepotong fakta sejarah Yahudi 100 tahun terakhir, namun belum bercerita secara lengkap sejarah pahit ribuan tahun yang lalu, bagaimana Yahudi bisa berdiri dan cukup bercokol di tanah Palestina hingga hari ini. Pastinya ada pandangan yang lebih objektif serta berimbang. Siapa sebenarnya Yahudi? Apakah salah jika merebut tanah dari Palestina? Bagaimana mereka bisa bangkit setelah sebelumnya dijajah serta ditindas oleh bangsa Eropa? So, sebelum lanjut, ayo dukung channel ini dengan like serta subscribe. Tentunya dengan like dan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi pertama tentang update berita, info, serta kabar terbaru dengan berbagai informasi unik dari Intesa Studio. Biasakan menonton video ini sampai habis, biar tidak gagal paham tentang sepotong cerita asal-muasal berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Gerakan Zionisme tak akan solid tanpa kebaikan hati Inggris. Inggris merealisasikan dukungannya sejak deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina pun menguat pasca Perang Dunia I atau saat wilayah Transjordan dikontrol Inggris atas mandat untuk Palestina. Mengingat legalitas mandat akan berakhir pada pertengahan Mei 1948, orang-orang Yahudi kemudian menginisiasi manuver yang telah dicita-citakan sejak akhir abad ke-19, pembentukan negara baru. Bekal mereka adalah kebijakan PBB, lembaga yang saat itu usianya baru 3 tahun dan dipasrahi Inggris untuk menstabilkan kawasan pasca Perang Dunia II. PBB kemudian memutuskan untuk memecah Palestina menjadi 2 negara, satu untuk Arab dan satu untuk Yahudi. Pembagian teritorialnya kurang lebih setengah-setengah. Rencana itu diterima mayoritas warga Yahudi, tapi ditolak mayoritas warga Arab. Negara-negara Arab mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Internasional mengenai kompetensi Majelis Umum PBB dalam memutuskan pembagian wilayah negara. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak Tuvia Freeling dan S. Elantron dalam Proclaiming Independence. 5 Days in May from Ben-Gurion Diary pada tahun 1998 mencatat prosesnya bermula dari pembentukan Minhelet Ham. Minhelet Ham adalah badan legislatif sementara komunitas Yahudi yang diketahui David Ben-Gurion. Ben-Gurion menjelma sebagai sosok penting sejak menjabat sebagai kepala eksekutif organisasi Zionis dunia. Ia dan anggota lain di Minhelet Ham bertugas menyusun rancangan deklarasi. Hasil final tidak menyebutkan di mana batas-batas wilayah negara baru awalnya akan didasarkan pada keputusan pembagian 2 negara oleh PBB. Tapi Ben-Gurion sukses mempengaruhi forum untuk menolaknya sebab keputusan itu ditolak komunitas Arab. Memilih Israel daripada Zion, keputusan penting lain adalah perkara nama. Pada April 2013, Times of Israel melaporkan publikasi dokumen sejarah oleh pemerintah Israel yang menyebutkan 3 nama negara baru yang didiskusikan oleh Minhelet Ham. Ketiganya adalah Palestina atau Filistin, Zion atau Zion, dan Israel atau Israel. Dasar pokok pemilihannya ada 2. Pertama, sesuai keputusan PBB, akan ada negara Arab yang berdiri berdampingan dengan negara Yahudi. Kedua, negara Yahudi baru turut mencakup minoritas Arab yang perlu dipertimbangkan perasaannya. Mereka menyisihkan nama Palestina sebab sangat mungkin bahwa negara Arab yang akan didirikan di tanah Israel juga akan disebut Palestina di masa depan, yang dapat menyebabkan kebingungan. Forum juga menolak nama Zion sebab istilah Zion mengandung makna peyoratif atau merendahkan di dunia Arab. Menyebut negara sebagai Zion juga dipandang akan menyulitkan warga Arab yang tinggal di negara baru tersebut. Sumber berbeda menyebutkan ada beberapa alternatif lain, antara lain adalah Eretz Israel, Tanah Israel, Ever,
atau dari nama Eber, leluhur bangsa Israel, dan Judea. Semuanya nama-nama tersebut turut tersingkir. Pada akhirnya forum memilih Israel atau Israel. Pada tanggal 14 Mei 1948, Kepala Badan Yahudi yaitu David Ben-Gurion memproklamasikan negara Israel yang menjadikan Israel negara Yahudi pertama dalam 2000 tahun. Di Tel Aviv, Ben-Gurion menandatangani deklarasi pembentukan Israel. Dia kemudian menjadi Perdana Menteri Israel pertama. Di Bising kejauhan dari tempat deklarasi, gemuruh senjata terdengar dari pertempuran antara orang Yahudi dan Arab. Hal itu terjadi setelah penarikan pasukan Inggris. Mesir juga melancarkan serangan udara terhadap Israel malam itu. Keesokan harinya, pasukan dari Mesir, Transjordan, Suriah, Lebanon, dan Irak menyerbu. Meski ada pemadaman listrik di Tel Aviv dan kekhawatiran invasi Arab, orang-orang Yahudi dengan gembira merayakan kelahiran negara baru mereka. Kegembiraan mereka ditambah dengan tersiarnya kabar bahwa Amerika Serikat telah mengakui negara Yahudi tersebut. Israel memiliki asal-usul dalam gerakan Zionisme yang didirikan pada akhir abad ke-19 oleh orang-orang Yahudi di Kekaisaran Rusia. Zionis merupakan pembentukan negara Yahudi teritorial setelah mengalami penganiayaan. Negara Israel pertama kali dicetuskan oleh jurnalis Yahudi Austria Theodor Herzl pada tahun 1896. Menurutnya, pembentukan negara Yahudi adalah salah satunya cara untuk melindungi orang Yahudi dari antisemitisme. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui mandat Inggris atas Palestina sebagai negara orang Yahudi. Pada tahun 1947, PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Puncaknya pada 14 Mei tahun 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya, dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Orang-orang Arab Palestina dibantu oleh sukarelawan dari negara-negara lain berperang melawan pasukan Zionis. Namun pada tanggal 14 Mei tahun 1948, orang-orang Yahudi telah mendapatkan kembali penuh atas bagian Palestina yang dialokasikan oleh Amerika Serikat dan juga beberapa wilayah Arab. Selama konflik Arab-Israel ketiga atau Perang 6 Hari 1967, Israel kembali meningkatkan perbatasannya. Israel merebut dari Jordania, Mesir, dan Suriah kota tua Yerusalem, semenanjung Sinai, jalur Gaza, tepi barat, dan daratan tinggi Golan. Pada tahun 1979, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian perdamaian bersejarah di mana Israel mengembalikan Sinai dengan imbalan pengakuan dan perdamaian Mesir. Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO menandatangani perjanjian perdamaian besar pada tahun 1993 yang membayangkan implementasi berharap pemerintah sendiri Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Namun proses perdamaian Israel-Palestina bergerak lambat. Pada tahun 2000 pertempuran besar antara Israel dan Palestina berlanjut di Israel dan wilayah-wilayah pendudukan. Hingga kini proses perdamaian di antara kedua negara belum tercapai. Perdana Menteri Israel periode kini, Benjamin Netanyahu, telah berulang kali mengutarakan niatnya untuk secara resmi mencaplok sebagian wilayah tepi barat, karena dia meyakini Amerika Serikat akan mendukung langkah mereka. Keyakinannya memang tak meleset. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel David Friedman telah mengatakan negaranya siap mengakui kedaulatan Israel di tepi barat setelah syarat-syarat yang ditetapkan negaranya dilaksanakan. Itulah sekelumit sejarah berdirinya negara Israel yang sudah terlanjur dideklarasikan 14 Mei 1948. Para sejarawan mencatat bagaimana deklarasi tersebut membuat pasukan Arab melancarkan serangan dan memulai perang yang berakhir pada tahun 1949. Ratusan ribu nyawa jatuh, lebih banyak lagi dipaksa mengungsi. Wajah Timur Tengah tak lagi sama hingga berkade-berkade setelahnya, bahkan hingga detik ini.
Lalu sebetulnya siapa yang benar dan siapa yang salah dengan pendudukan bangsa Yahudi di tanah Palestina? Tentunya akan kami ungkap di video lainnya. Yang jelas ini bukan murni masalah agama, namun urusan perpolitikan di kedua negara tersebut. Semoga informasi sejarah ini bisa memberikan wawasan untuk sahabat Intesa. Jika Anda suka dengan video ini, silakan angkat jempol ke atas. Jangan lupa share jika video ini untuk memberikan informasi serta bermanfaat ke sahabat yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.